Love hot nerds guys. Soalnya kalau mau nyari yang nerds di kita. Boleh. Di Ilpus tuh. Sudah masuk di musakaan nanti, jangan ngerasa salah pilih deh intinya. Karena sekali lagi bakal banyak hal baru yang bisa didapatkan di ilmu perpustakaan. Aku milih Ilpus tuh ngiranya kayak kita cuma belajar tentang nyusun buku, terus kayak tentang arsip. Ternyata enggak, kayak lebih dalam dari itu. Realitanya di Ilpus itu cukup santai ya teman-teman. Jadi aku harap kalian jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Aku harap Pertanyaan nomor 1, hal paling bikin kaget setelah masuk jurusan ilmu perpustakaan itu apa, Kak? hal yang paling kaget karena aku baru semester 4 ya kita. Nah, hal-hal yang paling kaget tuh kayak ternyata kita disuruh buat website. Terus tuh ternyata juga kita ada belajar coding. Itu kelas lain lah, kelasku nggak ada. Ternyata anak ilmu perpustakaan itu belajar bagaimana memilih informasi yang layak untuk disebarkan dan tidak, dan bagaimana juga menyusun ilmu pengetahuan sesuai dengan tupoksi. Yang bikin kaget ya. Aku dulu kiranya, pokoknya aku tuh pas masuk Ilpus langsung kulturnya. Aku pas masuk Ilpus tuh nggak expect ya, karena aku kira tadinya pas masuk Ilpus anaknya tuh di bayanganku tuh nerd semua gitu, yang pakai kacamata, aku tuh buku segala macam kayak gitu. Buku banget. Nah, ternyata pas masuk Ilpus ternyata nggak segitunya sih. Jadi ternyata nggak kayak gitu guys. Terus juga kan karena di pikiranku yang anak kutub buku itu kan pasti kan mereka introvert, pendiam segala macam. Tapi ternyata di dalamnya nggak sependiam itu kok. Ada banyak yang berisik juga, banyak yang gerasak gerusuk gitu. Dan itu yang bikin seru guys. Yang pertama itu dari kayak orang-orangnya juga sih. Selain orang-orangnya, kaget juga sama mata kuliahnya. Kirain itu tentang belajar perpustakaan, tentang buku-buku, kayak tentang ya data digital perpustakaan. Ternyata kita tuh belajar ya lebih dalam lagi, kayak misal etika administrasi kayak gitu. Jadi cakupannya itu begitu luas. Nah, itu yang bikin orang pertama tuh shock. Ternyata di Ilpus itu enggak cuman belajar tentang perpustakaan, dan di Ilpus juga ada statistikanya juga kan. Terus kayak mata kuliah yang lain. Jadi itu sih. Terus juga orang-orangnya, aku kira orang-orangnya juga yang sangat ambis dan sangat suka baca buku semua ya. Ternyata itu nggak bisa dipungkiri dari ilmu perpustakaan itu sendiri. Nah, mungkin dari sini juga banyak sih orang-orang yang di ilmu perpustakaan itu sangat-sangat hits juga ya. Jadi kayak ya itu ya salah satu shocknya gitu. Pertanyaan kedua, menurut kakak-kakak anak jurusan ilmu perpustakaan sebenarnya belajar apa? Yang sudah pasti kita belajar tentang arsip ya, terus ada tentang perpustakaan juga, terus yang tadi Naswa bilang itu juga suruh buat website juga gitu. Terus ada yang paling itu adalah bibliometri, kita juga belajar. Setelah saya pelajari, saya ikuti, ternyata anak ilmu perpustakaan itu belajar bagaimana memilih informasi yang layak untuk disebarkan dan tidak, dan bagaimana juga menyusun ilmu pengetahuan sesuai dengan tupoksi. Kita tuh matkulnya ya ada manajemen dokumen, ada manajemen koleksi, terus filsafat perpustakawanan. Terus kita juga yang gong nih, kita belajar statistika guys. Di semester 2 ini ya? Kita belajar statistika juga di situ. Itu sih. Jadi aku mau sharing teman-teman. Aku kira pertama sama kayak jawabannya Fani tadi. Aku kira ilmu perpustakaan itu cuma belajar jaga buku doang, kayak ya seputar Ilpus lah. Ternyata cakupannya lebih luas nih teman-teman, karena kita masuknya di Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi di semester awal kita lebih banyak belajar tentang administrasi gitu. Nah, baru di semester 2 kita agak mendalam ke perpustakaannya, seperti manajemen dokumen, seperti itu, manajemen koleksi, kayak gitu nih teman-teman. Pertanyaan ketiga, salah kaprah terbesar tentang jurusan ilmu perpustakaan menurut kakak apa? Salah kaprah. Pertama tuh kan aku milih Ilpus tuh ngiranya kayak kita cuma belajar tentang nyusun buku, terus kayak tentang arsip. Ternyata enggak, kayak lebih dalam dari itu. Contohnya kayak tadi kita buat website, kita tuh disuruh kayak gimana cara ngedesain website perpustakaan digital, ataupun kayak
aplikasi buat arsip kayak gitu-gitu. Itu sih. Menurut aku ya ini juga termasuk dari beberapa pengalaman sebelumnya sebelum masuk di jurusan ilmu perpustakaan, di mana orang-orang tuh salah kaprah, salah menganggap kalau di ilmu perpustakaan tuh cuma belajar soal buku-buku doang gitu, sebatas di perpustakaan doang gini. Apalagi di bagian tupoksi, bukan tupoksi ya, bagian prospek kerja ke depan gitu, yang bilang cuman pustakawan doang, cuman di perpustakaan doang. Enggak, ilmu perpustakaan tuh lebih dari itu sebenarnya. Salah kaprah terbesar pastinya orang-orang tuh kalau dengar ilmu perpustakaan itu pasti yang ada di benaknya itu adalah buku-buku yang ditata di rak dan di suatu tempat yang namanya perpustakaan, dan kita harus memanajemen semua itu. Emang iya benar guys, tapi kita tuh belajarnya di luar itu guys, Di luar pokoknya itu juga lebih gitu ya. luas. Kita belajar gimana cara manajemen dokumen-dokumen, kearsipan tuh, memanajemen koleksi. Kearsipan sangat ditekan. Iya. Dan statistika kita juga main data-data kayak gitu guys. Jadi itu yang kita pelajarin tuh lebih luas daripada hanya sekedar buku fisik aja. Jadi sebenarnya nggak cuma ilmu perpustakaannya doang gitu ya. Yes. Salah kaprah tentang ilmu perpustakaan. Oke. Menurut aku ya, salah kaprahnya itu mungkin kita di sini juga yang nyantai juga, ternyata kita juga mempunyai banyak tugas juga ya. Jadi dan di ilmu perpustakaan ini nggak ada yang namanya praktikum. Ternyata kita ada matkul praktikumnya, seperti itu salah satunya. Jadi kayak ngerasa lebih enteng gitu. Iya. Ternyata ya gini juga ya. Pertanyaan 4, hal yang paling challenging atau menantang selama kuliah di jurusan ilmu perpustakaan itu apa? Matkul. Wow, yang paling challenging adalah kita belajar bibliometri. Itu Bibliometri sampai sekarang aja belum selesai punya kita, itu susah banget. Ya, aduh pusing banget itu. Itu sih yang paling challenging. Oh, ada pelajaran hitung-hitung itu ya? Hitung-hitung. Kayaknya nggak ada deh. Enggak ya? Enggak. Oh. Kalau coding tuh kurang tahu ya, soalnya itu kelas lain, kelas kita nggak dapat. Kebetulannya enggak. Ya. Oke, mungkin kalau dari aku belum bisa banyak ngomong soal itu ya, karena kan masih semester 2 kan ini ya. Tapi kalau sejauh ini sih yang paling challenging itu tantangan untuk bisa memilah-milah informasi, dimana kita tahu kan informasi semakin banyak kan sekarang ini ya. Apalagi informasi ada yang layak untuk didistribusikan, ada yang nggak layak didistribusikan gitu kan. Nah, jadi itu lumayan sulit sih. Kalau dari aku sendiri sih, kalau hal paling challenging itu sebenarnya sejauh aku dari maba sampai aku sekarang ini, sejujurnya nggak ada. Malahan ini jadi hal plus buat aku, yang dimana di Ilpus itu sendiri, khususnya di UB, aku tuh jadi belajar, aku jadi tahu yang gimana tadinya aku nggak paham bagaimana kepengurusan KTI. Jadi aku paham, ataupun dari mana aku nggak ngerti dari caranya ngerawat buku, aku jadi paham gitu. Mungkin malah nggak ada tantangannya, malah itu menurut aku hal plus dari aku. Oke, baik. Hal yang paling menantang selama kuliah di jurusan ilmu perpustakaan. Kalau aku sih lebih ke personal ya teman-teman, karena aku sambil berorganisasi. Jadi challenge-nya itu di bagaimana kita bagi waktu. Tapi karena itu di organisasi kita diajarin kan gimana cara bagi waktu, bertanggung jawab, seperti itu. Mungkin challenge-nya di gimana cara kita bagi waktu, teman-teman. Nah, pertanyaan 5, setelah kuliah di jurusan ilmu perpustakaan, prospek kerjanya ternyata seluas apa sih? Ternyata luas banget, nggak cuman kayak jadi pustakawan, nggak cuman kayak jadi arsiparis, bahkan kita tuh juga bisa kayak kayak kita bisa kerja di kayak perusahaan mana aja buat jadi kayak ngolah data gitu, sama ngolah informasi. Kan banyak ya perusahaan yang butuh sama pekerja yang buat ngolah informasi buat perusahaan mereka, kayak gitu-gitu sih setahu aku. Setelah saya mengetahui dari prospek kerja ilmu perpustakaan, hampir semua instansi pemerintahan di Indonesia sekarang sangat membutuhkan yang nama sarjana ilmu perpustakaan. Jadi untuk sekarang prospek kerjanya cukup besar. Kalau dari aku sendiri ya, menurut aku tuh prospek kerjanya itu luas banget, karena selain jadi pustakawan, ya kalian tahu kan kalau di ilmu perpustakaan ini kan bakal jadi pustakawan kan, nggak kemana-mana. Ternyata tuh nggak cuma itu, kita tuh bisa jadi arsiparis, ataupun data analis, ataupun ahli statistik, itu juga bisa. Dan khusus nih untuk ke depan-depannya nih, diam aja ya, katanya
ilmu perpustakaan di UB ini bakal berubah namanya jadi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi, yang dimana hal itu jadi menambah prospek kerja kita itu sendiri juga. Iya, dan nambahin boleh gak? Boleh. Kan kita ini kan belajar tentang manajemen dokumen ya, tentang kearsipan, dan di setiap instansi, entah itu pemerintahan atau swasta, itu kan pasti butuh buat pengelola arsipnya, pengelola dokumennya, dan itu adalah ranah kita guys. Jadi emang luas banget, prospek kerjanya luas. Makanya nggak cuma sembarangan kok, nggak cuma asal jadi jadi pustakawan doang ataupun jadi buku. Matkulnya juga ada itu tata kelola informasi ya. Tata kelola informasi kan kita ngorganisasi informasi yang banyak. lebih ke data informasi. data. Pertanyaan terakhir, pesan buat calon mahasiswa baru di jurusan Ilmu Perpustakaan? Semangat. Semangat deh. Pokoknya Iya. semangat. Awal-awal masih gampang-gampang kok guys, ntar lama-lama juga terbiasa, Iya. seru. Kalau mungkin kalau dari aku ya, buat para calon-calon mahasiswa baru di ilmu perpustakaan, di ilmu perpustakaan ini perlu diingat bahwa kita nggak cuma belajar soal buku, bukan soal perpustakaan doang gitu ya. Akan ada banyak hal baru yang bisa didapatkan di program studi ilmu perpustakaan. Jadi kalau sudah masuk di ilmu perpustakaan nanti jangan ngerasa salah pilih deh intinya. Karena sekali lagi bakal banyak hal baru yang bisa didapatkan di ilmu perpustakaan. Menurut aku kalian nggak salah kok milih jurusan ini, karena selain prospek kerja yang luas dan selain prospek kerjanya yang luas, terus mata kuliahnya juga enak-enak kok. Iya, nggak seberat itu banget. Iya, Tapi nggak juga seberat tetap itu. berpengaruh, berimpact untuk di dunia kerja tuh banyak peluangnya. Dan yang juga ini nih, teman-temannya nggak nerd semua kok, memang ada tapi tidak semua. Kalau Kita nerds. ya sih. We love hot nerds guys. Soalnya kalau mau nyari yang nerds di kita. Boleh. Di Ilpus tuh ada kok guys, tapi nggak semuanya. Tapi nggak semua kok. Aku dulu ya, pesan buat camaba ilmu perpustakaan nih teman-teman. FYI, realitanya di Ilpus itu cukup santai ya teman-teman. Jadi aku harap kalian jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Aku harap kalian manfaatin privilege ini dengan ikut, kalau maba ya, ikut staf magang organisasi. Kayak aku dulu ikut staf magang Hima bareng kita bertiga dulu. Iya. Staf magang Hima, HMPIP, ilmu perpustakaan nih teman-teman. Kalau dari Fani apa? Dari aku juga hampir mirip dengan Rara ya guys. Nah, tapi dari situ juga kalian juga setidaknya harus berorganisasi, dan kalau bisa itu dari lingkupnya jangan hanya fakultas saja, dan itu mungkin lingkupnya di Universitas Brawijaya, karena menurut aku juga itu buat relasi kalian juga. Sebenarnya di fakultas itu udah bagus, apalagi di universitas. Maka dari itu, jadi jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu. Dan mungkin kalau misal tantangannya bagi anak Ilpus, mahasiswa baru, kayak sering diremehin juga gitu kan. Ilmu perpustakaan, oh ada ya jurusan itu. Kita tunjukin aja guys, kayak ya sebenarnya kita ini juga sangat-sangat bisa lah ya Sebenarnya kasih paham juga guys. bisa ikut kayak di organisasi lingkup univ gitu. Contohnya kamu nih Van ikut Ya. apa di Univ? Ya kayak saya ini ikut DPMUB dan di Kalau aku nih teman-teman jadi eksekutif mahasiswa, dan juga nih teman kita juga ikut tingkat Univ. Apa tuh Liv? Komunitas teater sih. oh, keren kan guys. Kita bisa nyebar di tiap organisasi-organisasi itu karena kayak jurusannya memang santai kan. Jurusannya santai, jadi kita semua tuh berpotensi. Kita memiliki kesempatan yang sama guys untuk berkembang di tingkat prodi, fakultas maupun universitas. Berarti sih teman-teman, jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu. Benar sekali. Dan kalau bisa itu ikut lomba-lomba juga guys. Bener banget. Oke, sekian. Bye-bye. Terima kasih.